Zikrullahi shifaa, fadlullahi ataa, farrid wadhkur rabbaka nadi hamdan ya Allah. Adabul ma'asyi, adab etika di dalam hidup dan kehidupan kita, termasuk nanti di dalam mencari ma'isyah, mencari ya mata pencarian untuk memenuhi kewajiban kita, yaitu ya memberikan nafkah kepada keluarga kita. Nah, itu ada ma'isyah namanya. Sehingga ada adab dan ada etikanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min ayyas ala nasa. Sungguh salah seorang di antara kamu mencari satu tumpuk dari kayu bakar yang dipanggulnya, itu nilainya lebih bagus bagi orang tersebut kebanding daripada dia minta-minta mengemis kepada orang lain. Jadi ini hadis menerangkan bahwa bekerja apapun jenis pekerjaannya yang manusia kerjakan itu nilainya lebih bagus kebanding orang itu minta-minta, orang itu mengemis dari satu pintu ke pintu yang lain. Nah, ini termasuk namanya adab dalam ma'isyah. Begitu Bapak Saudara. Ya, jadi artinya Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk ya rajin bekerja. Jangan malas. Jangan ngemis, jangan minta-minta. Dari hadis ini nih, ya kalau ada orang nyari kayu bakar, ya kemudian dipanggul, terus dijual, kemudian hasilnya itu dijadikan untuk dia ya memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apakah buat dirinya, buat keluarganya. Nah, itu nilainya lebih bagus kebanding daripada dia mengemis, dia meminta-minta dari satu pintu ke pintu yang lain. A'tauhu au mana'uhu, baik mereka yang diminta itu memberikan ataupun tidak mau memberikannya. Wa ma akala ahadun ta'aman afdala min ayyakula min amali yadihi. Sesuatu yang seseorang itu makan dari makanan hasil ya usahanya itu lebih bagus. Jadi apa yang dimakan tuh tapi ada hasil usahanya sendiri, apapun bentuknya yang penting halal. Nah, itu katanya nilainya lebih bagus. Wa ma akala rajul kasban atyaba min amal yadihi, dan sesuatu seseorang makan dengan usahanya itu lebih bagus daripada ya dari yang dikerjakan oleh ya tangannya sendiri. Jadi hasil jeripayah ya pekerjaan yang dilakukan oleh tangannya itu adalah yang terbaik. Wa innallaha yuhibbul muhtarif. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang punya keahlian. Ya, misalnya ada ya orang yang punya keahlian menjahit, dia menjahit. Ada orang yang punya keahlian membuat sesuatu barang, diciptakanlah barang-barang tersebut indah, ya penuh dengan seni, kemudian dijual, itu juga sama. Itu Allah cinta dengan orang-orang yang punya ya kemampuan, keahlian dalam hal tersebut. Itu namanya muhtarif. Jadi artinya nih kesimpulannya ya dari hadis ini bahwa Allah itu lebih suka, lebih cinta ya melihat hambanya itu melakukan tugas-tugas dan pekerjaannya ya dari hasil tangannya sendiri,
dari keterampilan yang dia lakukan. Tuh, apalagi zaman-zaman sekarang ini. Kita memang perlu hidup terampil. Sehingga apa saja yang kira-kira kita bisa, ya itu bisa kita manfaatkan. Termasuk orang kalau punya keahlian di dalam memasak, ya membuat makanan. Saat-saat seperti ini makanya banyak orang yang membuat ya kuliner. Sehingga di setiap rumah kadang-kadang ya seperti itu. Itu termasuk yang dicintai sama Allah. Karena itu termasuk keahlian. Ada lagi orang yang punya keahlian dalam ya bidang jahit-menjahit. Dia menciptakan model-model. Ya model seperti ini, model seperti itu. Ya sehingga ya nanti nilai jualnya cukup tinggi. Atau hasil-hasil seni dia buat ya macam-macam. Itu yang jelas apa yang dikerjakannya itu nilainya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang-orang kita yang ada tanahnya, ya kadang-kadang mereka ya buat apa sekarang? Buat kontrakan, buat kos-kosan. Ya, itu juga termasuk hasil dia. Cuma ketika kita memiliki kos-kosan, memiliki ya kontrakan, itu juga harus kita benar-benar perhatiin. Ya, jangan sampai nanti di tempat tersebut ada perbuatan dosa dan maksiat. Jadi harus kita perhatiin tuh. Ya, orang yang ngontrak itu syaratnya kalau ada laki perempuan dia itu adalah suami istri, mahramnya. Kalau kita nggak mau tahu nanti kalau dia melakukan perbuatan dosa maksiat, kita yang punya dosa. Iya, dapat dosanya. Ustaz, saya mah yang penting ya duit masuk tiap bulan, terserah. Ya, dia mau ngapain kayak itu urusan mereka, nggak boleh. Ya. Jadi itu sohibul baitnya yang memiliki kontrakan itu harus benar-benar memperhatiin. Minimal ketika masuk lihat KTP-nya. Kalau dia laki perempuan surat nikahnya ada enggak? Tuh begitu. Pak RT juga punya kewajiban. Ya, Pak RT itu harus punya kewajiban warganya. Ini siapa? Ini siapa? Seperti itu. Jangan nggak mau tahu. Nanti kalau udah kecolongan kampung kita yang bahaya. Gitu. Apalagi bandar narkoba. Oh bahaya. Nah seperti itu. Jadi sebelumnya tuh orang-orang yang punya kontrakan kos-kosan itu harus benar-benar ya dia harus tahu jelas. Jangan asal yang penting dia bayar. Nah begitu. Itu termasuk ya penting itu. Jadi Allah cinta ya ketika seseorang mencari nafkah tapi dengan jalan yang baik, yang halal. Bukan sekedar untung aja bukan. Saya mah Ustaz yang penting untungnya gede. Ya menghasilkan uang. Mau halal, mau haram itu urusan belakangan. Nah, itu orang Islam gak boleh begitu ya. Jadi jangan sampai ya kita bilang dengan modal yang sekecil-kecilnya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Apapun jalannya, mau haram, mau halal, yang penting untung gede. Nah itu gak boleh. Ya, ini bedanya kita sebagai orang muslim. Ya, jadi harus benar-benar ya ada aturan mainnya. Ada syariat, ada hukum yang Allah tentukan. Makanya kita bukan sekedar ngumpulin uang, tetapi bagaimana uang itu yang kita hasilkan jalannya halal. Ya, jadi barokah. Nanti rezeki yang kita miliki itu benar-benar berkah. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakah. Ya Allah, saya minta kepada kamu rezeki yang halal, berkah. Tuh, halal, berkah, baik. Nah, itu yang kita minta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolabul halali wajibun ala kulli muslimin. Tuh ada hadisnya. Mencari rezeki yang halal wajib bagi setiap orang Islam. Tuh, jadi kita disuruh mencarinya yang halal.
Bukan sekedar yang penting ada ya, duit banyak, urusan beres. Nah itu nggak boleh begitu. Ya, jangan bilang begini lagi. Ya Ustaz, jangankan yang halal, yang haram aja susah sekarang. Nah jangan begitu. Tetap tolabul halali wajibun ala kulli muslimin. Jadi mencari rezeki yang halal wajib atas setiap orang muslim. Wa man nabata lahmuhu min haramin, maka siapa-siapa yang darah dagingnya tumbuh dari ya sumber yang haram, pannaru aula bihi, maka neraka lebih ya pantas dan layak buat orang tersebut. Kalau kita nih tumbuh dari ya makanan-makanan yang haram, ya darah daging kita tumbuhnya dari makanan yang haram, maka kata Nabi neraka lebih pantas buat dia. Tuh, makanya kita kalau mau makan benar-benar perhatiin. Ini saya makan halal enggak nih? Zatnya maupun caranya. Kalau zatnya, ya jangan makan daging babi. Kalau daging babi udah jelas-jelas haram dalam agama Islam. Ya, ini daging babi nih, jangan dimakan. Nah begitu. Sekarang kita mau makan pagi-pagi nasi uduk. Ini nasi uduk zatnya halal. Tapi caranya halal enggak? Kalau boleh ngambil, boleh mencuri nih nasi uduk, ya haram. Walaupun nasi uduk. Ya. Tapi caranya ya harus dengan yang halal. Apakah kita harus beli? Atau mungkin itu dari pemberian hadiah orang lain. Yang itu jadi milik kita halal. Boleh. Itu kalau ada darah daging yang tumbuh di badan kita. Sebab kita makan, sebab kita minum. Dari hal-hal yang haram. Maka neraka lebih pantas buatnya. Ya. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau kita mencari rezeki walaupun sesusah-susahnya di zaman-zaman saat seperti ini, tetap sebagai orang Islam punya pedoman. Halal apa haram? Boleh atau tidak? Kalau boleh silakan. Walaupun untungnya kecil, tapi itu halal, nggak apa-apa. Sekarang untungnya gede, itu haram, jangan dikerjain. Ya, jangan kita yang penting untung gede. Ya, nggak mau tahu. Ya, pokoknya anak istri enak udah. Ya, kita kasih makan dari sumber ya usaha yang haram. Itu nanti tanggung jawabnya gede. Bukan hanya tanggung jawab kita, tapi nanti buat istri dan anak-anak kita. Ditanya sama Allah, kenapa kamu punya keluarga, kamu kasih makanan-makanan yang haram? Tuh, bukan ya makan zatnya yang haram, tapi caranya. Ya walaupun dia makan tiap hari, ya misalnya sama nasi sumber beras yang biasa dimakan, kemudian sayur asem, ikan, itu kan semuanya halal dimakan. Tapi caranya yang haram, ya itu tetap nanti akan tumbuh ya darah dagingnya dari sumber yang haram. Nah ini tanggung jawabnya besar. Sehingga kata Nabi, pannaru aula, maka neraka itu lebih layak dan lebih pantas buat orang tersebut. Nah inilah Bapak Saudara yang harus benar-benar kita perhatiin. Allah Subhanahu wa taala bilang tuh, wa ahallallahul bai'ah wa harramar riba. Allah sudah halalkan yang namanya berbisnis, jual beli, tapi Allah haramkan apa? Riba. Riba jangan kita kerjain dah. Segala bentuk-bentuk bisnis yang ada berbau ribanya, tinggalkan. Kalau kita pengen selamat dunia maupun akhirat. Wa innallaha ta'ala akramu min ayyaqbala amala rajulin. Sesungguhnya Allah lebih mulia daripada menerima amal seseorang. Au sholatahu, atau sholatnya seseorang. Walaisawbun haramun, ya bagi dia memiliki satu pakaian yang haram. Itu artinya kalau kita sholat, kemudian baju kita beli dari
uang yang haram. Maka otomatis tuh Allah juga kagak mau terima. Itu gara-gara baju yang kita beli dari sumber rezeki yang haram. Ini kita kalau mau sholat yakinin sarung kita benar-benar kita beli dari uang yang halal. Terus baju kita beli emang benar-benar dari uang yang halal. Peci kita yang kita pakai, kita yakini ini dari sumber yang halal. Baru tuh sholat kita diterima. Kalau kita sekedar yang penting nutup aurat, ya itu nanti esensi sholat itu sendiri yang tidak akan diterima. Walaupun menurut ilmu fikihnya ya udah sah. Karena aurat udah tertutup. Tapi pakaiannya boleh mencuri, boleh merampok, boleh korupsi. Atau dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Sehingga akhirnya dibeli dari uang yang haram. Pakaian tersebut. Nah itu esensi sholatnya nggak diterima. Ya, sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kita harus belajar begitu. Hati-hati. Makanya Allah senang sama orang yang warok. Orang yang warok itu bapak saudara artinya orang yang apik. Enggak berani dia terjun. Ya apalagi sampai ya terperosok ke dalam hal-hal yang diharamkan. Jangankan yang diharamkan. Yang syubuhat aja tuh kagak boleh. Yang syubuhat. Ya, itu begitu. Sampai-sampai kalau pakaian kita harganya misalnya 200.000 kita beli kemeja 200.000. Yang 150.000 halal uangnya. Yang 50.000 dari ya usaha yang kagak halal dicampur. Itu nanti yang menang yang haram. Yang 50.000. 150.000 ya halal. 50.000 dari uang yang haram. Dicampurin. Yang menang yang mana? Yang haram. Jadi apa? Kotor semuanya. Jadi haram semuanya. Itu begitu. Ngeri kita ngeri. Ya, padahal ya 150.000 udah halal itu uang benar-benar. Tapi ini kurang. Udah tambahin yang 50.000. Ya, itu nggak bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah itu zat yang baik. Allah tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik. Ada orang punya prinsip begini, Ustaz, saya nih ya habis dapat ya uang hasil judi. Gede nih hasilnya. Ada 10 juta. Bagaimana supaya dosanya kurang? Ya, yang 5 juta saya sedekain, yang 5 juta saya makan. Itu pikiran itu benar apa salah? Salah. Jadi 5 juta paling nyumbang masjid. Yang 5 juta buat dipergunakan biar dosanya kurangan dikit. Nah, gitu. Ya enggak. Sama aja itu semuanya enggak akan diterima. Kalau dia bersedekah, berinfak dari jalan yang haram, sumbernya haram dari uang judi, 5 juta disumbangkan buat masjid, kagak diterima. Sama aja Bapak Saudara, kalau kita berwudu pakai air najis. Gitu. Kita wudu pakai air najis, diterima enggak wudunya? Enggak, makin kotor ya. Makin kotor, bukan makin bersih. Ada orang korupsi. Wah, ini lumayan nih hasilnya nih. Ya, supaya tanggung jawabnya di akhirat kagak terlalu gede, paro-paro, yang separuh kita infakkan aja, yang separuh kita makan. Ya enggak bisa. Yang diinfakkan enggak diterima, ya enggak diterima. Itu seperti itu. Sebab innallaha la yaqbalu illa tayyib. Karena Allah tayyib. Allah tidak akan menerima ya apapun yang diberikan oleh hambanya kecuali dari sumber yang baik. Dari hasil yang baik. Nah itu yang harus kita ingat-ingat tuh. Ya, yang harus kita ingat. Jadi kalau kita ingat terus begitu, kita namanya orang yang warok. Yang punya keinginan jangan sampai darah daging kita tumbuh dari ya sumber yang haram. Termasuk anak dan istri kita. Sebab apa yang kita berikan kepada anak, kepada istri itu tanggung jawab kita semuanya. Apalagi anak-anak kita. Ya itu mereka perlu ya untuk tumbuh.
Kalau darah dagingnya dari sumber yang haram, makanya nanti agak repot. Ini anak. Ya. Jadi tanggung jawab orang tua itu semuanya. Nah makanya Allah tidak akan terima tuh pakaian-pakaian tersebut yang memang dibeli dari sumber yang haram. Faman labisa, siapa-siapa yang memakai sauban, satu pakaian, min haramin, dari barang yang haram, lam tuqbal sholatuhu, enggak diterima sholatnya. Tuh, sholatnya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yunahhiya dzalika thawba anhu, sehingga benar-benar dia perhatiin pakaian itu memang benar-benar bersih, tidak tercampur dalam pembeliannya itu adalah dari uang yang haram. Wa man ishtara sauban bi asrati darahim, siapa-siapa yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham, contohnya harganya 500 ribu. Siapa yang membeli pakaian harganya 500 ribu, wa fiha dirhamun min haramin, kemudian di situ ada 1 dirham yang haram, 10 ribu aja ada yang haram, 500 ribu. Tapi 10 ribunya nih ya itu uang yang haram, nyampur sama yang 490 ribu, itu yang 490 ribu semuanya jadi kotor. Jadi kalau ada uang yang haram sama yang halal bercampur, maka yang menang nanti yang haram. Jadi kotor semuanya, haram semuanya. Nah ini berat sekali. Ya. Jadi lam tuqbal sholatuhu, maka ya salatnya tidak akan diterima madama alaihi, selama dia masih menggunakan pakaian tersebut. Wa man istara sarqatan wa huwa ya'lamu annaha sarqah fa huwa syarikun fi ismiha wa ariha. Nah ini juga tolong diperhatiin. Kata Nabi, siapa-siapa yang membeli barang dari hasil pencurian, dia tahu bahwa ini barang nih barang hasil curian. Nah, dibeli sekarang. Mungkin dia lihat nih harga lebih murah. Kalau beli yang langsung nih cukup mahal. Ini ada orang jual murah harganya, padahal dia tahu ini barang curian. Dibeli juga, berarti dia ikut bersama-sama dalam dosanya. Fahuwa syarikun fi ismiha. Jadi dia termasuk ikut serta di dalam dosanya. Dan menurut hukum juga nggak boleh. Dia disebut sebagai apa namanya? Ya, penadah ya. Iya, jadi nggak boleh. Nanti bisa dikenakan sanksi hukum. Ada orang jual motor, Pak. Jual motor. Ini motor murah, nih murah. Kita tahu nih motor hasil curian. Udah gitu BBKB-nya nggak ada, STNK-nya nggak ada. Ya udah, paling di kampung kagak apa-apa, udah kita beli aja. Ya. Itu dosa kita ikut. Ya, itu ikut dosa kita. Karena kita tahu ini motor barang curian. Dijual. Tahunnya terbaru, ini murah harganya. Ya kalau kita beli langsung nih, wah di atas 30 juta. Ini jual cuma 5 juta. Udah gak apa-apa. Ya, kita bawa ke kampung aja dah nih. Di kampung mah, ya gak masalah ini, gak ketahuan. Dosa. Walaupun kita pakai di bagian-bagian sawah-sawah doang begitu di perkampungan. Ya, itu kita tahu bahwa motor itu hasil curian. Sekarang kita beli dengan harga yang murah, itu tetap berdosa. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Karena hukumnya syarikun fi ismiha. Tuh, jadi kita bersyarikat. Minjemin aja nggak boleh. Ya, nyewain juga sama. Itu hasilnya dosa juga. Ada orang mencuri. Ya, hasil curiannya diberikan ke kita untuk disewain. Ya, itu kita tahu hasil curian. Kita ya mau nyewa barang tersebut. Karena harganya lebih murah kebanding dengan yang lain. Nah itu pun sama. Dosa. Jadi Allah bilang, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi jangan sekali-kali kamu
tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau kita dianjurkannya, kalau melakukan kebaikan-kebaikan, ayo sama-sama saling tolong menolong, kerjasama satu dengan yang lainnya. Tapi kalau perbuatan dosa dan maksiat, jangan sekali-kali kita mau menolong dan membantu. Sebab yang membantunya apapun, ya itu bentuknya, walaupun cuma kata-kata iya, ya satu kalimat, itu tetap nanti dia akan dikenakan dosa. Syarikun fi ismi, ya dia berserikat ketika ya orang itu berdosa. Walaupun cuma bilang iya doang. Ada orang nanya, gimana nih ente nih? Saya pengen tanya, apakah motor ini gue ambil aja? Ya udah ambil aja. Iya doang, diambil, dapat juga dosanya dia. Nah begitu. Jadi wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ini penting sekali. Jangan sekali-kali kita saling membantu dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan maksiat. Enggak boleh. Ya, kita disuruhnya gotong royong bekerja sama dalam hal-hal kebaikan yang bisa memberikan kemanfaatan baik buat diri kita, buat keluarga kita maupun buat orang banyak. Kalau itu bermanfaat, yuk kita gotong royong. Contohnya membersihkan lingkungan, ya, membersihkan ya saluran-saluran air yang mampet. Itu untuk kebersamaan. Ya, kemanfaatannya sama-sama. Kita gotong royong bekerja, dapat pahala semuanya. Ya, dapat pahala semuanya. Insya Allah. Tapi kalau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat, apapun bentuknya, maka otomatis dia akan sama dapat syarikun. Ya, walaupun dia cuma hanya tanda tangan doang. Udah yang penting ini tanda tangan aja dah. Gak usah banyak bicara. Ini tanda tangan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Begitu Bapak Saudara ya. Ya, jadi kita jangan bilang cuma tanda tangan doang, dapat duit dah. Ya. Tapi setelah tanda tangan nanti ada muncul hal-hal yang bisa merugikan masyarakat, yang bisa ya itu merugikan orang banyak di situ gara-gara tanda tangan kita. Nah, itu bahaya itu. Ya. Jadi dia harus nanti dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar untuk dirinya sendiri. Yang penting saya dapat duit. Nah, masalah tetangga, ya masyarakat itu mau pergi mana kira urusan mereka. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi inilah kita harus benar-benar memperhatikan kemanfaatan secara bersama-sama. Ini ayat, Masya Allah, kalau kita pahami benar nih, ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, itu begitu dalam maknanya, begitu dalam. Sehingga kalau ada orang mencuri, hasil curiannya dijual kepada kita dan kita tahu, ya itu hukumnya sama seperti kita mencuri juga. Ya, itu begitu. Kecuali ada yang nanya, Ustaz gimana kalau saya kagak tahu? Nah, kalau saya kagak tahu, urusannya lain. Kagak tahu. Ya. Orang kalau nggak tahu dalam hukum, ya itu nggak akan dikenakan sanksi. Tapi kalau pora-pora kagak tahu, nah itu yang repot. Ya, kalau nggak tahu, Ustaz saya nggak tahu, ya orang kagak tahu, nggak ada hukumnya. Saya lupa, orang lupa nggak ada hukumnya. Ya, rufi al-qalam. Ya, jadi hukum itu akan diangkat kepada beberapa kelompok manusia. Anisyan, orang yang lupa, nggak ada hukumnya. Orang yang jahil, orang kagak tahu, nggak ada hukumnya. Atau orang dipaksa dia, ya, diancam dia. Nah itu termasuk tidak dikenakan sanksi atau hukum. Wala taghbitanna jami'al mali min ghairi hillihi, dan jangan sekali-kali kamu punya keinginan mengumpulkan harta yang harta itu memang ya bukan dari jalan yang halal. Fa innahu in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu, karena ya harta yang kamu kumpulkan dari jalan yang tidak halal seandainya disedekahkan maka tetap tidak akan diterima sedekahnya. Wa iza anfaqa minhu lam yubarak lahu fih, dan apabila diinfakkan
ya baik kepada keluarga, istri dan anaknya, itu tidak akan memberikan keberkahan. Ya, jadi kalau disedekahkan kagak diterima, kalau diinfakkan buat anak, buat istri, buat keluarga, tidak akan berkah. Tidak akan memunculkan keberkahan. Wa in khallafahu ba'dahu kana zadahu ilan nar. Kalau seandainya dia terus gantikan lagi setelahnya, maka itu ya sama aja dia menabung untuk memperbanyak ongkos menuju ke dalam api neraka. Ya, itu begitu. Jadi jangan. Ya, itu sama aja memperbanyak jalan untuk menuju neraka. Jadi ini penting banget. Ya, mencari ma'isyah kehidupan dengan jalan yang halal itu satu prinsip dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, jangan asal kita punya uang. Dari mana uang ini dihasilkan kita nggak mau tahu. Apakah ini halal atau haram? Nah itu nggak boleh. Jadi prinsip kita, ya apa yang kita pegang, yang kita kumpulkan itu mesti yang halal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, rahimahullahu abdan samhan iza ba'a, samhan iza ishtara, samhan iza qada. Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya yang bijaksana apabila menjual, bijaksana apabila membeli, bijaksana apabila dia melunasi ya hutang, bayar utang atau memberikan pinjaman. Ini di dalam bermasyarakat. Kita kadang-kadang ya membeli, kalau lagi membeli tolong bijaksana sama pedagang. Kalau kita jadi pedagang tolong bijaksana memberikan harga kepada pembeli. Kalau kita sebagai pedagang jangan ya itu memberikan harga barang cukup tinggi. Nah, begitu. Ini harga wajarnya 200.000, dikenain sampai 400.000. Kan namanya nggak bijaksana dia, nggak bijaksana. Ya. Apalagi orang yang kagak bisa nawar. Sebenarnya nih kalau 100.000 aja udah untung gede, dikasih harga 300.000. Kemudian ditawar, gimana kalau 200.000 aja? Wah, kata dia nih, ya gue jual 100.000 aja udah untung. Ditawarnya 200.000, masih dibilang begini, aduh kalau 200.000 belum dapet nih, ya belum dapet nih saya belinya 250 dah. Akhirnya dijual 250. Itu berarti pedagang kagak bijaksana memberikan harga begitu tinggi. Atau sebagai pembeli nawarnya terlalu rendah. Nih barang 200.000 ditawar cuma 50.000. Nah seperti itu. Jadi harus saling memahami. Itu agama mengajarkan tuh Bapak Saudara. Makanya yang paling bagus harga seperti di barang-barang yang apa tuh namanya, yang udah ya memang sesuai dengan harga, nggak pakai tawar menawar, tapi dia nggak memberikan harga yang terlalu tinggi, ya 100.000, ya daripada boleh ditawar tapi dikasih harga tinggi bener. Sepatu nih memang ya 200.000 nih pasaran, di situ dikenain harga berapa nih sepatu? 400.000, gitu. Kita tawarkan, kalau kita tawar 100.000 kayaknya nggak enak banget. Kita tawar 200.000 kayaknya juga terlalu kecil. Kita tawar 300.000, itu untungnya udah gede. Nah kita jangan. Jadi kalau seandainya barang ini memang ya ukuran dijualnya 200.000, ya udah paling-paling 250. Sehingga nanti kalau ada tawar menawar kan palingannya ya 50.000. Itu namanya samhan iza ba'ah, samhan iza ishtara. Itu dalam agama diajarin Bapak Saudara. Ya, jadi agama Islam itu bentuk apa aja diajarin. Sebagai pedagang jadi pedagang yang bijaksana. Sebagai pembeli jadilah pembeli yang sangat bijaksana. Ada seorang ibu-ibu menawar barang murah banget. Ya Allah kasihan. Ya, yang dagang udah tua. Ya harganya barang 100.000. Padahal nih ibu-ibu memberikan harga nggak tahu tinggi. Ada ibu-ibu juga yang beli. Ya nawarnya berapa? 10.000. Ya.
kasihan. Jadi artinya saling pengertian. Yang jadi pedagang harus bijaksana, yang jadi pembeli juga harus bijaksana. Itu Nabi ngajarin. Begitu juga ketika ada orang mau minjem, kita bagaimana bijaksana? Kalau memang kita punya, dia minjem, kasih. Tapi kita yang minjem tolong bijaksana juga. Ya pada saat habis minjem, tolong ya harus dipikirkan kapan gantinya. Gitu. Ini kadang-kadang minjem doang nggak pernah ganti. Ya, nanti minjem lagi. Ya, sekali, 2 kali dikasih, 3 kalinya ya lu minjem doang kagak pernah mulangin. Nah, itu jangan. Jadi saling bijaksana. Ini namanya aturan. Ya, aturan dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga kita bermasyarakat itu jadi baik. Kalau ada tetangga yang memang lagi punya keperluan, butuh banget. Dia butuh minjem, kita punya, kita kasih. Gak apa-apa, kasih pinjem. Nggak usah pakai ya bentuk-bentuk bunga. Kalau kita pakaikan bunga itu bukan bantu. Ya, dosa malah. Tapi nanti kita yang minjem harus paham juga. Ya kita janji tanggal berapa kita ngembaliinnya. Ya nanti pada saat udah waktu jatuh temponya ya dikembalikan. Jangan minjem kapan mau mulanginnya. Kapan-kapan dah. Ya repot kalau kapan-kapan. Ya. Nah ini diatur Pak. Diatur banget dalam masalah ini. Ya, bikin kwitansi boleh. Ya, saya mau minjam. Ya berapa minjamnya? 500.000. Ini tanggal berapa? Oh, ini tanggal 9. Mengembalikannya 1 minggu yang akan datang. Tanggal 15. Tulis. Insya Allah saya akan kembalikan tanggal 15. Catat begitu. Nanti tanggal 15 kita kasih. Ini kadang-kadang udah minjem. Duit punya. Sayang. Ya, wah ini saya harus mulangin 500.000. Kayaknya berat juga. Yang 500.000 dibeliin yang lain. Ini yang kagak bener nih. Ya kadang-kadang begitu. Ya padahal tetangga kita udah membantu kita. Ya dia memberikan pinjam nih, nggak apa-apa. Kamu lagi perlu, silahkan manfaatin 500.000. Ya. Terus ini orang kan, masya Allah, udah dikasih kebaikan. Dia harus pikirkan, saya akan bayar tanggal 16. Tanggal 16 jangan sampai lewat. Kalau seandainya tanggal 16 nggak punya, datang ke rumahnya. Ya, mohon maaf, saya semestinya harus ganti ya uang Anda hari ini. Tapi hari ini saya belum ada uang. Insya Allah, misalnya 1 hari lagi atau 2 hari lagi, kasih tahu. Tuh, begitu caranya. Jangan malah ngumpet. Ya, assalamualaikum, mau menagih utang tuh. Diajarin anaknya, bilangin aja, ayah lagi kagak ada di rumah. Tuh, bohongin anak lah tuh. Ngajarin bohong kepada anak. Ya, buka anak, ya, mohon maaf Pak, kata ayah lagi kagak ada di rumah. Ya, tapi ayah ada sih. Lah anak kecil disuruh bohong. Nah, begitu. Jadi nggak benar kan? Nggak benar. Jadi kita tuh harus belajar kejujuran. Ya, jangan mengajarkan kepada anak ya sesuatu yang tidak jujur. Ini bahaya. Nah itulah diajarkan. Jadi sebagai pembeli disuruh bijaksana, sebagai penjual suruh bijaksana. Kalau kita sebagai ya orang yang hidup di masyarakat, ada tetangga kita, saudara kita, siapa saja yang pengen minjem, itu kalau bisa kita kasih kalau kita punya uang. Nah, orang yang minjem tolong harus bayar, harus mulangin. Kapan waktunya, harus ada perjanjian ya, yang jelas waktunya. Ya, kalau orang kaya udah punya duit, kemudian dia tidak mau bayar utangnya, itu karena Nabi dizolim, dosa. Tuh, jadi siapa-siapa yang udah punya uang dan udah jatuh tempo, kemudian kagak bayar utang, maka dia termasuk apa? Termasuk dosa. Nabi bilang matlul ghaniyyi zulmun. Ya, menunda-nunda bayar utang bagi orang yang sudah punya, ya itu nanti hukumnya zolim, dosa. Nah, jadi artinya semuanya baik. Ya inilah yang dikatakan ya kita punya adab etika dalam hidup dan kehidupan kita. Saya kira cukup sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya
kasih waktu, ya mungkin kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, terima kasih. Jadi begini Bapak Saudara. Di zaman Rasulullah, itu Rasulullah pernah diberikan hadiah sama orang yang beda agama. Ya, itu Nabi terima. Gitu. Selama memang sumbernya itu bukan yang haram. Ya, kalau daging ayam boleh nggak kita makan? Boleh. Kenapa haram? Nggak apa-apa. Kalau Bapak dikasih daging babi, Bapak makan baru haram. Gitu. Baju koko dikasih hadiah, boleh nggak diterima? Boleh. Unsur haramnya nggak ada. Bapak pakai nggak apa-apa. Kecuali kalau Bapak tahu nih, ya bahwa ini hasil korupsi bosnya, ya kemudian ya diberikan ke Bapak, itu kagak boleh. Kan kita nggak pernah nanyain, ya, ini baju koko hasil korupsi bukan? Ya enggak kan? Dan itu nggak wajib kita, nggak boleh nanya-nanya begitu, nyinggung perasaan orang tak? Ya kita husnuzon aja, gitu. Karena dia orang baik, walaupun beda agama, tapi ingin memberikan satu bentuk ya penghargaan buat kita, ya nggak apa-apa kita terima. Nah begitu, itu namanya muamalah. Kita muamalah sama orang non muslim boleh nggak? Boleh. Ente bisnis, rekanan bisnisnya non muslim, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nah begitu. Yang kagak boleh tadi, ya kalau dari jalan yang haram, kita mencuri, kita merampok, ya itu, atau kita melakukan ya ribawi. Kalau yang Bapak tadi tanyakan itu bentuk hadiah. Ya, mereka ingin memberikan satu nilai penghargaan buat kita. Walaupun mereka bukan dari ya agama kita, itu enggak apa-apa. Cuma jangan ada ya apa namanya? Apa tuh? Keinginan-keinginan yang lain. Ini saya berikan tujuannya biar supaya menarik, ntar ente ikut ke saya. Itu enggak boleh. Tapi kalau selama enggak ada persyaratan apa-apa, boleh-boleh aja. Ya. Nah itu kalau masalah itu udah masalah agama gitu. Ini kan tadi pertanyaannya masalah ya etika, hubungan muamalah. Kalau agama nanti lain lagi. Allah udah jelaskan, kita kan sering baca ayatnya. Lakum dinukum waliyadin. Udah masing-masing aja. Gak usah nyampur-nyampur. Ente ya udah sholat di masjid, udah di masjid aja. Kalau punya bos orang beda agama, ya kita nganterin doang ke gereja. Biarin dia yang ibadah. Kita cuma nunggu. Dan kita harus baik kepada mereka. Jangan kita ikut ibadah. Nah kalau kita ikut ibadah namanya kita udah beda lagi. Ini nih ya harus jelas. Ada yang berbentuk muamalah, ada yang berbentuk ibadah. Kalau berbentuk ibadah lakum dinukum waliyadin. Masing-masing. Cuma saling menghargai, saling menghormati. Jangan mengejek, jangan menghina. Udah sama-sama. Gitu. Tapi kalau dalam bermuamalah, ayo boleh. Ya kerjasama. Tapi kalau dalam masalah ibadah nggak boleh. Hari ini saya sholat di masjid hari Jumat. Ya hari Minggu saya sembahyang di gereja. Nah itu bukan orang bener itu. Ya. Jadi masing-masing punya. Gitu. Tapi tetap kita saling menghargai. Nah seperti itu. Ya. Jadi kalau udah terkait dengan agama, udah prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Tetap kita saling menghargai. Begitu aja Pak ya. Iya, insya Allah. Iya. Ya apa aja. Jadi pokoknya yang istilahnya curang, khianat, nggak bener, nah itu nggak boleh. Termasuk bansos, bantuan sosial, kita nggak berikan kepada orang yang mestinya dapat
Ya nggak boleh juga. Sama dah itu mah jawabannya udah sama, kita bisa tahu dah. Ya, pokoknya kalau hak orang lain kita ambil, ya menjadi milik kita, nggak boleh. Apapun bentuknya, ya apapun bentuknya, itu begitu. Ya, jadi ya kita disuruh apa? Disuruh menjadi orang yang senantiasa amanah. Ya, amanah. Kalau kita dikasih amanah harus kita sampaikan. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya mudah-mudahan kita ini benar-benar apa yang kita makan, ya kata Nabi tadi, ya itu dari hasil usaha kita yang benar-benar halal, ya, yang benar-benar bersih sehingga nantinya dapat keberkahan. Begitu ya. Ya, cukup ya. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala